Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Tresnawati dengan NIM 2312419 dari kelas 2A dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini saya mau menceritakan dengan kisah salah satu nabi, yaitu tentang Utsman bin Affan. Nah, kalian penasaran dong, apa sih ya cerita dari Utsman bin Affan tersebut? Dan kayak gimana sih beliau itu bisa terkenal dengan kedermawanannya, dengan baik, ataupun dengan ketampanannya tentunya. Nah, di sini saya akan sekilas menguras dengan tuntas dengan cerita Rasulullah dengan yaitu Utsman bin Affan. Mari kita simak videonya. Terima kasih. Utsman bin Affan merupakan salah satu dari tempat Khulafa Quraisyin dengan masa khalifah yang terlanjur menjulukan beliau yang paling terkenal adalah Dzunurain atau sang pemilik dua cahaya, dan ini diberikan kepada beliau karena tidak ada seorang pun sejak Nabi Adam SAW hingga saat ini hari kiamat manusia yang menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW. Karena Utsman bin Affan telah menikah dengan siapa? Ya, betul sekali, dengan Ummu Kulsum. Dan selain itu, Utsman bin Affan dijuluki sebagai Dzunurain. Beliau pada masa Jahiliyah juga dijuluki sebagai Abu Amr, dan setelah masa itu beliau juga sering sekali dijuluki sebagai Abdullah yang diambil dari nama putranya, dan juga sebagai yang disebut Abu Layla karena kelembutannya dan keramahannya beliau, dan ada pun sifat yang sangat terkenal dimiliki oleh Utsman bin Affan, yaitu beliau seorang yang pemalu, dan setelah itu masuknya Islam banyak sekali ekonomi yang beliau berikan kepada umat Islam. Selain terkenal dengan sifat yang pemalu, Utsman bin Affan juga dikenal dengan kedermawanannya. Beliau tidak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk bisa mendukung Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan agama Islam. Dan selain itu, beliau adalah 10 dari sahabat yang diberitakan masuk surga, seperti yang telah dijelaskan dalam hadis Bukhari yang dijelaskan bahwa Abu Musa al-Asy'ari beliau berkata, Rasulullah SAW masuk ke dalam sebuah kebun dan memerintahkan untuk menjaga pintu kebun tersebut. Kemudian datanglah seorang laki-laki untuk meminta izin masuk. Rasulullah SAW berkata, izinkan ia masuk dan beritakan kepada bahwa ia masuk surga. Dan ternyata orang tersebut adalah Abu Bakar. Lantas datang lagi seorang laki-laki meminta izin untuk masuk. Rasulullah SAW pun mengizinkan dan beritakan kepada ia untuk masuk surga, dan orang tersebut adalah Umar bin Khattab. Kemudian datanglah seorang laki-laki untuk meminta izin masuk. Rasulullah SAW terdiam sejenak, lalu beliau mengatakan izinkan ia masuk, disertai dengan cobaan yang melimpah. Ternyata orang tersebut adalah Utsman bin Affan. Oke, langsung saja. Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah tahun gajah, tepatnya pada tahun 567 Masehi, dari golongan Bani Umayyah. Jadi, jika dibandingkan oleh Rasulullah SAW, Utsman bin Affan umurnya 6 tahun lebih muda dari beliau, dan ayahnya yang bernama Affan bin Abi Abbas dan suku Bani Umayyah, dan ibunya bernama Arwa binti Uzaif dari Bani Abdussyam, dan kedua bani tersebut adalah suku yang kaya dan terpandang Quraisy di Mekah. Nenek beliau bernama Ummu Hakim al-Bahidah bin Abdul Muthalib. Jadi bibinya Rasulullah dari pihak bapak Utsman bin Affan, dan hubungannya saudara dengan Rasulullah. Dan Utsman bin Affan juga memiliki satu saudara perempuan yang bernama Aminah binti Affan. Dan dalam Urair Utsman bin Affan yang diterbitkan kajian Syah bin diterbitkan dari dengan ciri Affan
Beliau bertumbuh ideal, memiliki postur sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Wajah beliau tampan, sesekali kulitnya harus, rambutnya lebat dan berkulit kecoklatan. Jadi, Utsman bin Affan ini terlahir dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan sangat berpengaruh di suku Quraisy. Ayah beliau merupakan saudara yang kaya raya di Mekah dan juga pembesar kaum Quraisy. Jadi memang sejak kecil beliau sudah mendapatkan pendidikan yang sangat baik, sehingga tercatat dari salah satu orang Mekah yang tahu cara menulis, bahkan bakat kemampuan literasi beliau. Di kemudian harinya Rasulullah SAW turut mengangkat Utsman menjadi salah satu penulis Al-Quran ketika wahyu diturunkan. Nah, meskipun beliau berasal dari kedua keturunan suku yang kaya dan terpandang, beliau pun tidak tumbuh menjadi pribadi yang sombong. Justru beliau terkenal menjadi seorang yang dermawan dan suka menolong. Beliau juga mempunyai sifat-sifat yang mulia dan lainnya seperti sederhana, jujur, cerdas, juga soleh. Jadi, memang beliau tumbuh menjadi seorang yang mulia dan baik. Beliau sangat pemalu, bersih, dan juga suci lisannya, sopan, santun, tidak pernah menyakiti orang lain, suka dengan ketenangan, dan juga suka bermain. Keteduhan dan pertengkaran, dan walaupun beliau hidup di tengah-tengah orang musyrik yang pastinya menyembah berhala, beliau tidak sama sekali menyukai kesyirikan, terdapat istirahat yang kotor. Beliau selalu menjauhi segala bentuk kotoran jahiliyah yang mereka lakukan. Beliau tidak pernah berzina, membutuhkan ataupun meminum minuman keras atau khamar. Nah, terus selain itu juga sebelum datangnya Islam, ayah beliau meninggal dunia dan pastinya meninggalkan banyak sekali harta dan warisan tersebut. Beliau mulai memantaskan dirinya sebagai orang pedagang, dan akhirnya beliau sering melakukan perjalanan bisnisnya hingga ke Syam dan ke Abasyah untuk bisa memperluaskan jaringan dan usahanya. Beliau Utsman bin Affan pun menjadi salah satu pedagang kaya yang terpandang di Mekah, dan dalam keadaan apapun beliau tetap menjadi yang rendah hati, mengulitik dunia pembisnisan. Selain itu, Utsman bin Affan juga menjadi sahabat dari Abu Bakar. Ya, karena sebagai sesama seorang pembisnis. Terus gimana nih cerita sampai akhirnya Utsman bin Affan menjadi masuk Islam? Jadi ceritanya setelah terjadi kembali Utsman bin Affan dari pembelajaran bisnisnya dari Suriah tahun 611. Tahun ini Utsman mendapatkan kabar bahwa ada seseorang yang mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan apa kabar beliau mendapatkan kabar dari siapa? Tentunya dari sang sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakarlah yang memberikan kabar tersebut, dan setelah berdiskusi dengan Abu Bakar, akhirnya Utsman tanpa ragu, Utsman bin Affan langsung memutuskan untuk masuk Islam. Abu Bakar pun membawa Utsman hingga bertemu dengan Nabi Muhammad untuk bisa menyatakan keimanannya, dan di saat itu Utsman bin Affan menjadi salah satu seorang yang paling awal masuk Islam, mengikuti Ali, Zaid, Abu Bakar. Jadi beliau ini masuk dari golongan as-sabiqul awwalun, atau golongan yang pertama
yang memeluk agama Islam. Beliau memeluk agama Islam di saat usia beliau 34 tahun. Dan di saat beliau masuk agama Islam, tentunya mereka sangat marah dan sangat sekali menantang ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan karena itulah beliau juga merasakan penderitaannya oleh tekanan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin pada waktu itu. Tapi jelas persoalan tidak menggoyahkan iman Utsman bin Affan. Sebelah pun tetap teguh pendiriannya bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pribadi yang jujur dan rendah hati dan paling dermawan di antara kaum muslimin. Dan karena kepribadiannya, beliau dikenal dengan ramah, membuat beliau ini menjadi salah satu orang terpercaya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang mengatakan Utsman bin Affan telah membeli 2 surga lebih besar dari Nabi Muhammad SAW. Berkat sedekahnya itu. Oke, lanjut ya. Nah, nanti saya akan menceritakan nih beberapa kisah kedermawanannya Utsman bin Affan. Yang pertama, bersedekah untuk perang Tabuk. Apa sih bersedekah untuk perang Tabuk itu? Penasaran kan? Nah, ini adalah perang yang paling terkenal. Seringkali jadi sesuatu ketika Rasulullah SAW sedang menyiapkan pasukan untuk perang Tabuk. Nah, pada saat itu pula Rasulullah SAW mengalami kesulitan yang perih tentang hal pembekalan kaum muslimin yang akan diberangkatkan terhadap pasukan Romawi. Nah, pas itu Rasulullah SAW yang akan berangkat 30 orang, dan banyak dari mereka yang tidak mempunyai kendaraan berharga ataupun harta. Nah, pada saat itu pun jahiliyah Arab sedang kritis. Pada sekali Rasulullah SAW itu memerintahkan bantuan dan sumbangan jihad kepada para sahabat untuk keperluan tersebut. Tidak lama dari situ, Utsman bin Affan pun langsung memberikan 1000 dinar untuk pasukan Tabuk. Dan tak lama kemudian Rasulullah SAW pun berkata kembali, siapa yang ingin bersedekah tidak membutuhkan kita membutuhkan kuda dan unta. Tanpa ragu, Utsman bin Affan pun langsung berkata dan mengatakan, ya Rasulullah, saya akan menyumbangkan 100 ekor kuda perang lengkap dengan segala perlengkapannya. Dan mendengarkan perkataannya, Nabi Muhammad pun langsung berkata, bagus ya Utsman, lalu siapa lagi yang mau menyumbangkan? Kata Rasulullah SAW. Lalu Utsman bin Affan pun langsung berbicara lagi, Rasulullah SAW, saya akan menyumbangkan lagi 100 ekor kuda lengkap dengan segala perlengkapannya. Nabi pun menjawab, bagus yang engkau lakukan, wahai Utsman. Lalu siapa lagi yang ingin menyumbangkan? Dan Utsman bin Affan pun, apa coba? Ada yang tahu nggak Utsman bakal menjawab apa? Ya, Utsman lagi berbicara, saya ya Rasulullah, saya akan menyumbangkan lagi 100 ekor kuda lengkap beserta perlengkapannya. Terus kalimat perkataan itu terus sampai Utsman menambahkan 900 ekor kudanya untuk pasukan perang Tabuk. Dan serta itulah Nabi menanyakan lagi, lalu siapa yang akan menyumbangkan lagi? Lalu Utsman berpikir, ya Rasulullah, bahwasanya kuda saya tinggal 90 ekor, jadi tidak cukup, tetapi saya akan menambahkannya menjadi genap saja, yaitu saya akan menambahkan 10 ekor jadi menjadi 100 ekor. Nah, beliau menyumbangkannya. Setelah itu Rasulullah berkata, tidak ada yang bisa menghalangi Utsman bin Affan untuk masuk surga terhadap yang ia lakukan pada hari ini. Tetapi
tidak lama dari situ, karena menyumbangkannya itu masih kurang, jadi Rasulullah pun menanyakan kembali, apakah ada yang mau menyumbangkannya lagi? Dan tidak lama dari situ, Utsman pun pulang dari rumah untuk mengambil uang 10.000 dinar untuk diinfakkan. Nabi berkata, "Semoga Allah mengampunimu ya Utsman. Apa yang engkau rahasiakan dan apa yang engkau infakkan, dan apapun yang terjadi di hari kiamat tidak akan bersama orang yang berbahaya." Dan ternyata masih kurang. Terus Rasulullah berkata lagi, "Ayo, siapa lagi yang mau menyumbangkan lagi?" Dan itu tanpa sungkan Utsman pun lalu kembali pulang dan membawa uang sebesar 700 ukiah emas. Nah, kalau kalian ingin tahu satu ukiah dari emas tersebut, singkat cerita, orang muslimah yang memenangkan perang tersebut, dan karena pihak Romawi berputuskan untuk tidak perang melawan muslim, jadi otomatis segala unta yang memang sudah disiapkan untuk berperang kemudian hari. Nah, pada saat itu Utsman tidak sama sekali meminta, sekalipun apapun yang ia sudah sedekahkan, dan tidak diminta kembali untuk dikembalikan kepada Utsman bin Affan tersebut. Sangat mulia kan beliau. Kisah kedua yaitu memperluas Masjid Nabawi. Jadi pada suatu hari diceritakan pemeluk agama Islam bertambah, dan Rasulullah ia bertanya, siapakah yang akan memperluas masjid ini sehingga ia akan mendapatkan rumah di surga? Tidak ada satupun yang menjawab yang ingin menyumbangkan hartanya kecuali Utsman bin Affan. Dengan antusiasnya, Utsman pun langsung menyampiri sang pemilik tanah dan membelinya dengan harga yang tinggi tanpa ditawar sekalipun. Langsung saja ya, ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab, beliau terpilih pada bulan Zulhijjah pada tahun itu 20 hari, dan menjalankannya tugas khalifah pada bulan Muharram 24 Hijriah. Beliau menjadi khalifah lumayan masih sekitar 12 tahun, dan beliau menjadi khalifah itu pada saat Islam sudah benar-benar mapan dan terstruktur, dan salah satu kontribusinya itu adalah meneruskan dan melengkapkan, mengumpulkan Al-Quran, yang setelah itu Al-Quran tersebut disebar ke wilayah Islam, serta beliau memutuskan untuk ide-ide politik. Wah, gimana nih? Kalian kan sudah menonton nih dari awal sampai akhir. Tentunya sangat menarik, bukan? Nah, beliau itu bukan hanya terkenal tampannya saja, bahwa beliau pun sangat dermawan dan baik hati. Nah, mungkin cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wa la tangzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.